Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Syarla Davina Hairunisa. Halo, perkenalkan nama saya Dewa Tania Kaban. Perkenalkan, nama aku Salma Rahmalina Lutfia. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Trisukmayu. Halo, perkenalkan nama aku Syifa Salsabila. Halo, perkenalkan saya Pada kali ini kita akan menjelaskan penerapan tentang social distancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deborah Netania sebagai moderator dari webinar pada pagi hari ini dengan tema pentingnya menerapkan social distancing di tengah pandemi COVID-19. Untuk Dr. Syifa dipersilakan waktu dan tempat. Terima kasih kepada Mbak Tania yang sudah mengawali webinar ini dengan baik dan sudah share screen tentang pentingnya menerapkan social distancing di tengah pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Dr. Syifa Salsabila. Saya tinggal di Bekasi, Jatiwarna. Mungkin segitu aja sih perkenalannya. Bisa dimulai kan? Iya, silakan. Terima kasih ya, moderator. Apa itu social distancing? Social distancing itu merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi dari virus corona dengan menganjurkan orang sehat ini untuk membatasi kunjungan misal ke tempat-tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Kini istilah social distancing sudah diganti dengan physical distancing ya oleh pemerintah. Social distancing adalah sebuah cara yang direkomendasikan oleh para ahli kesehatan masyarakat untuk memperlambat penyebaran penyakit yang ditularkan dari orang ke orang. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit dari Amerika Serikat, social distancing adalah menghindari pertemuan massal dan menjaga jarak 2 meter atau kira-kira 1 depan dari orang yang lain. Ketika menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan, serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau beresiko tinggi menderita COVID-19. Social distancing juga berarti tidak menyentuh orang lain termasuk jabat tangan. Sentuhan fisik adalah cara yang paling memungkinkan seseorang terkena COVID-19 dan cara termudah untuk menyebarkannya. Ingat jaga jarak sejauh 2 meter dan jangan bersentuhan dengan orang yang terkena COVID-19. Social distancing ini tidak akan mencegah 100% kita tercegah dari COVID-19, tetapi dengan mengikuti aturan sederhana ini, individu dapat memainkan peran dalam memperlambat penyebaran virus. Jika suatu kasus atau jumlah kasus tidak dapat ditekan di bawah jumlah yang bisa ditangani oleh sistem pelayanan kesehatan pada suatu waktu, disebut peraturan atau perataan kurva, flattening the curve. Rumah sakit bisa kewalahan dan berujung pada kematian dan penderitaan yang tidak perlu. Ada beberapa istilah lain selain social distancing ya, yang mungkin Anda dengar. Salah satunya adalah swakarantina atau self quarantine. Ini tuh berasal dari berarti ditinggal diam atau mengisolasi diri Anda dari orang lain karena ada kemungkinan Anda telah bersentuhan atau terpapar dengan orang yang terkena virus COVID-19. Ada juga namanya karantina wajib.
Karantina wajib ini terjadi ketika pemerintah menyatakan bahwa seseorang ini harus ditinggal di satu tempat, misalnya rumah atau suatu fasilitas selama 14 hari. Dan karantina wajib ini dapat diperintahkan untuk orang yang hasil tes virusnya negatif, tapi kemungkinan telah terpapar. Pemerintah Amerika Serikat telah memberlakukan karantina wajib untuk orang-orang di kapal pesiar dan mereka yang bepergian dari provinsi Hubei, Cina. Contoh umum penerapan social distancing itu ada beberapa ya. Yang pertama, bekerja dari rumah, work from home. Ada juga belajar di rumah secara online bagi mahasiswa dan bagi siswa. Yang ketiga, ada tidak mengunjungi orang yang sedang sakit atau terpapar COVID-19. Dan yang keempat, ada menunda pertemuan atau acara yang dihadiri orang banyak, misalnya acara ulang tahun, pesta pernikahan, dan lain sebagainya. Isolasi mandiri. Selain social distancing, ada pula istilah lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan infeksi virus COVID-19, yaitu protokol isolasi mandiri. Isolasi mandiri adalah protokol yang mewajibkan setiap orang untuk tinggal di dalam rumah atau suatu fasilitas atau tempat tinggal masing-masing sambil melakukan upaya pembatasan fisik dengan orang lain. Pemerintah Indonesia sudah menghimbau setiap orang untuk melakukan isolasi mandiri. Namun, protokol ini wajib diberlakukan pada kelompok tertentu, yaitu orang yang memiliki gejala COVID-19, orang yang dicurigai atau sudah terkonfirmasi positif COVID-19, orang yang telah menjalani pemeriksaan rapid test COVID-19, dan orang yang memiliki riwayat bepergian ke zona merah atau wilayah endemis COVID-19 dalam waktu 2 minggu terakhir. Protokol isolasi mandiri ini dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu tidak bepergian keluar rumah, selalu pakai masker, dan selalu jaga jarak minimal 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain. Dan harus batasi waktu interaksi paling lama 15 menit. Hindari untuk berkumpul, misalnya makan bersama selama menjalani isolasi mandiri. Gunakan peralatan makan dan mandi yang terpisah dengan orang lain di dalam rumah. Pantau suhu tubuh harian dan perhatikan apakah Anda mengalami gejala COVID-19. Jalani perilaku hidup sehat dan bersih dengan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, membersihkan rumah dan kamar masing-masing dengan desinfektan setiap hari, dan menjalani pola makan sehat dan teratur. Segera hubungi dokter atau fasilitas layanan kesehatan terdekat jika Anda mengalami gejala COVID-19 yang semakin memberat, misalnya seperti demam tinggi, sesak nafas, batuk berdahak. Mungkin sekian dari saya untuk webinar hari ini tentang social distancing. Untuk Dr. Syifa, terima kasih atas webinarnya. Sesi berikutnya kami akan membukakan sesi tanya jawab. Untuk para peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand.
Untuk para peserta yang ingin bertanya, silakan resen. Untuk kepada Tri Sukma Ayu, silakan di mute suaranya. Oke, baik. Oke, perkenalkan nama saya Tri Sukmayu. Saya ingin bertanya pada Dr. Sipa, mengapa social distancing bisa berhasil? Terima kasih. Untuk Tri Sukma Ayu, ini akan saya jawab ya pertanyaannya. Mengapa social distancing bisa berhasil? Jika dilakukan dengan tepat dan dalam skala besar, social distancing dapat menghancurkan atau memperlambat rantai transmisi dari orang ke orang. Orang ini dapat menyebarkan virus corona selama setidaknya 5 hari. Distancing ini membatasi jumlah orang yang terinfeksi dan berpotensi menyebarkan virus sebelum mereka menyadari bahwa mereka terinfeksi virus. Dan ini sangat penting untuk tidak menyepelekan kemungkinan terjadinya paparan dan mengarantina diri Anda sendiri. Jadi menurut penelitian yang baru-baru ini dipublikasi, swakarantina ini harus berlangsung selama 14 hari dan dalam periode waktu tersebut seseorang dapat menunjukkan gejala COVID-19. Jika setelah 2 minggu mereka masih tidak memiliki gejala, maka karantina dapat diberhentikan. Tapi jika setelah 2 minggu mereka masih memiliki gejala, maka karantina dilanjutkan. Dan masa karantina yang lebih pendek dapat dilakukan pada orang yang tidak memiliki gejala, seiring tersedianya pengujian secara lebih luas tentunya. Gimana, Tri Sukma Ayu, sudah jelas yang sekarang barusan? Sudah jelas. Ya, sama-sama. Untuk peserta Syarah Davina, silakan unmute suaranya. Sebelumnya izin bertanya kepada Dr. Syifa, apakah jika kita masih berumur muda dan tidak memiliki faktor risiko COVID, kita tidak memerlukan. Tadi pertanyaannya kan, apakah jika kita masih muda dan tidak memiliki faktor resiko COVID, kita tidak perlu menerapkan social distancing? Masih muda itu bukan berarti tidak memiliki faktor risiko dan bukan berarti tidak perlu social distancing. Laki-laki ataupun perempuan dengan usia di atas 50 dikatakan lebih rentan terhadap infeksi virus. Namun, bukan berarti orang muda ini lebih kebal terhadap virus COVID-19. Tapi harus kita ketahui bahwa orang yang hanya menunjukkan gejala ringan dapat menularkan virus kepada orang banyak, terutama pada awal terjadinya infeksi, bahkan sebelum mereka menunjukkan gejala COVID-19.
social distancing itu mungkin memang sangat sulit dilakukan, terutama untuk orang muda yang cenderung ini senang bersosialisasi atau berkumpul-kumpul. Namun, dengan social distancing akan sangat membantu untuk meminimalkan bertambahnya angka yang terinfeksi COVID-19 dan memperlambat berkembangnya pandemi. Dengan mengabaikan himbauan social distancing, Anda akan membawa diri Anda sendiri dan orang lain kepada resiko yang lebih tinggi. Gimana kepada Sherla Davina? Sudah dimengerti, terima kasih dok. Oke, untuk peserta Sama. Rahma Lia Lutfiansyah, silakan low hand. Silakan unmute. Sebelumnya izin bertanya dokter, apakah sama sekali tidak boleh keluar rumah? Oke, untuk Salma Rahmalina, saya akan jawab ya. Apakah sama sekali tidak boleh keluar rumah? Boleh keluar rumah, tapi jika ingin keluar rumah untuk mencari udara segar dan berolahraga itu tidak apa-apa. Tapi hindari kontak dekat dengan orang lain dan lakukan di lingkungan sekitar rumah. Mungkin Anda juga ingin membeli obat atau persediaan bahan makanan di rumah atau untuk bepergian. Selain itu, waspada juga dengan permukaan tempat berbelanja. Misalnya, Anda dapat menggunakan lap disinfektan untuk membersihkan pegangan pada keranjang belanjaan toko. Letakkan ponsel Anda pada tempat yang sulit dijangkau sehingga mengurangi bolak-balik menggunakan ponsel ketika berbelanja. Karena hal tersebut dapat menjadi potensi penularan. Dan tidak lupa selalu membawa hand sanitizer dan sesampai di rumah segera cuci tangan. Gimana Salma? Oke baik, makasih dokter. Iya, sama-sama. Oke, untuk peserta Vanesha Angeli, silakan unmute. Baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Vanesha Angeli sebagai peserta. Izin bertanya kepada Dr. Syifa. Menurut Dr. Syifa, apakah social distancing itu efektif untuk menekankan penyebaran COVID-19? Baik, Vanesha, saya akan menjawab pertanyaannya. Apakah social distancing itu efektif untuk menekan penyebaran COVID-19? Social distancing ini adalah tindakan untuk sebisa mungkin kita berdiam diri di rumah, tidak kemana-mana dan menjauh dari keramaian. Tidak juga pergi ke acara atau tidak berpergian apabila tidak penting. Dan social distancing yang secara harfiah berarti itu menjaga jarak dari kehidupan sosial dan akan memperlambat penyebaran virus COVID-19 yang terjadi melalui kontaminasi droplet atau percikan air liur pada jarak dekat. Dan dengan social distancing, maka risiko tertular COVID-19 ini dari orang lain akan berkurang. Sebaliknya, jika Vanessa ternyata terinfeksi tapi tidak menyadarinya, maka jauhkan diri dari keramaian akan sangat membantu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Itu aja, Vanes. Apakah sudah jelas yang saya jelaskan? Baik, sangat cukup jelas. Terima kasih atas penjelasannya, dok. Iya, sama-sama, Vanes. Untuk kali ini, mungkin sekian dari webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dokter dan para peserta yang sudah meluangkan waktu dan bertanya untuk pada webinar kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.